Suara deburan ombak lembut dan alunan musik tradisional Sasak yang menenangkan. Tersenyum. Kamu pernah dengar nama Selong Belanak? Bukan, ini bukan nama orang. Ini nama sebuah pantai di Lombok. Surga kecil yang jadi saksi bisu awal cerita ini. Waktu itu aku lagi solo traveling, mencoba kabur dari penatnya Jakarta. Niatnya sih cuma mau healing, bengong liatin sunset sama belajar surfing. Nah, di hari kedua, pas aku lagi megap-megap jatuh dari papan selancar untuk kesekian kalinya, tiba-tiba ada tangan yang terulur. Butuh bantuan Mbak, katanya dengan senyum yang lebih cerah dari matahari Lombok siang itu. Namanya Banyu, asli orang Lombok. Matanya teduh, kulitnya coklat terbakar matahari dan logatnya. Duh, khas banget. Dia bukan instruktur surfing profesional, cuma nelayan muda yang iseng-iseng ngajarin turis kayak aku. Sejak hari itu, duniaku bukan cuma tentang pasir dan ombak lagi. Duniaku jadi tentang Banyu. Dia ngajarin aku cara membaca ombak, bukan cuma menaklukkannya. Dia ngajak aku makan sate bulayak di pinggir jalan, yang rasanya ngalahin restoran bintang 5. Dia nunjukin aku sudut-sudut rahasia Gili Trawangan yang jauh dari hingar-bingar pesta. Setiap sore, kami akan duduk di Bukit Merese nonton matahari tenggelam. Di sana dia cerita tentang Rinjani, tentang legenda Putri Mandalika, tentang mimpinya punya kapal sendiri. Dan aku cerita tentang gedung-gedung tinggi, macetnya ibu kota dan mimpiku yang entah kenapa terasa makin buram dibanding mimpinya. 2 minggu berlalu secepat kedipan mata. Hari terakhirku di Lombok rasanya seperti vonis. Di bandara, suasana terasa berat. Aku harus pulang, Nyo. Kataku berusaha menahan suara yang bergetar. Dia nggak jawab, cuma natap aku dalam-dalam. Terus dia ngeluarin sesuatu dari sakunya. Sebuah kalung sederhana, dengan liontin dari cangkang kerang kecil yang bentuknya unik. Ini dari pantai tempat kita pertama ketemu, bisiknya. Biar Mbak inget terus sama ombak di sini. Biar Mbak inget sama aku. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Mbak, aku tersenyum getir. Setelah semua ini kamu masih manggil aku Mbak? Dia tertawa kecil. Terus aku harus panggil apa? Sayang, wajahku pasti langsung merah padam. Hati-hati di jalan, Gendis, katanya akhirnya menyebut namaku. Kalau nanti kamu kangen sama ombak atau kangen sama aku, kamu tahu harus pulang kemana. Setahun berlalu kalung kerang itu nggak pernah lepas dari leherku. Di tengah rapat yang membosankan, aku sering tanpa sadar menyentuhnya. Dan seketika aku bisa mencium aroma laut dan mendengar suara tawa Banyu. Aku sadar aku nggak cuma kangen sama ombak, aku kangen rumah. Dan akhirnya dengan satu tiket sekali jalan di tangan, aku kembali ke tempat di mana hatiku tertinggal. Saat aku tiba di Selong Belanak, aku melihatnya di kejauhan. Bukan lagi di perahu nelayan kecil, tapi di sebuah kapal kayu yang sedikit lebih besar, dengan cat biru laut yang masih baru. Di lambung kapal itu ada tulisan, Candice. Dia melihatku. Senyumnya masih sama, lebih cerah dari matahari Lombok. Musik mengalun lebih kencang lalu perlahan memudar. Ternyata benar kata orang, kadang kita harus pergi jauh, hanya untuk menyadari kemana sebetulnya kita harus pulang. Dan rumahku ternyata ada di Lombok,